wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah Arsitektur Kota 2 pada pertemuan kita minggu ke-15 pada minggu ini. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum pelaksanaan UAS, dan untuk minggu-minggu depan kita tidak perlu lagi untuk bertemu karena sudah habis materinya, sudah habis pertemuan kita. Untuk pelaksanaan UAS, agar mahasiswa mempersiapkan diri dan mempersiapkan tugasnya untuk dikumpulkan dalam bentuk soft copy di slot yang nanti sudah saya sediakan. Saya berencana untuk mulai melakukan pembelajaran via Sunari walaupun terlambat, tetapi daripada tidak, jadi mulai minggu ini pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16 pada saat UAS kita akan melakukan via Sunari atau e-learning. Dan seperti janji saya bahwa kita akan belajar mengenai arsitektur pedesaan walaupun mata kuliah kita adalah arsitektur kota. Kalian juga harus tahu sedikit mengenai arsitektur desa. Desa itu adalah istilah yang berasal dari kata Sanskerta yaitu Deshi, yang berarti tanah kelahiran. Semua orang lahir di desa ya, walaupun ada orang yang lahir di kota, tapi sebenarnya asal mula kehidupan adalah di desa. Jadi kalaupun kamu lahir di kota, misalnya kota Denpasar, Denpasar itu juga awalnya pasti dari desa kan gitu ya. Tapi dari segi administratif, desa itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 disebutkan bahwa desa itu adalah wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan NKRI. Jadi ini adalah sistem pemerintahan paling rendah, paling kecil di bawah kecamatan, itu desa. Desa itu adalah menurut Bintarto, desa itu adalah wilayah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dan ciri-ciri penduduknya mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain, tetangga dengan tetangga, kenal, sebelah rumah ataupun depan rumah, dan adanya ikatan perasaan yang sama tentang cara berusaha bersifat agraris. Jadi ada pemikiran yang seragam mengenai tata cara kehidupan secara agraris atau pertanian. Potensi desa itu ada dua, yaitu potensi fisik yang berupa tanah, air, udara, iklim, dan biotis, dan potensi non-fisik yang tentu saja adalah penduduk, aparatur, dan lembaga sosial. Jadi baik potensi fisik maupun potensi non-fisik itu adalah merupakan sumber daya yang ada di suatu wilayah desa yang berupa alam maupun manusia, serta hasil-hasil karya manusianya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi potensi desa itu tidak hanya soal lingkungannya yang bersih, yang asri, yang tidak polutif, tetapi juga orang-orangnya atau lembaga kemasyarakatan di desa yang merupakan potensi. Struktur keruangan desa itu mirip dengan struktur keruangan kota. Ada beberapa macam struktur keruangan. Yang pertama adalah pola linear atau memanjang. Kalau di Indonesia, kota-kota tradisional masih banyak yang menggunakan pola linear ini yang mengikuti jalan raya atau alur sungai, apalagi di desa. Banyak desa-desa yang muncul di sepanjang jalur sungai. Kalau sungainya berkelok-kelok ya tentu saja desanya mengikuti pola tersebut. Begitu juga dengan jaringan jalan. Kalau ada jaringan jalan yang baru, pertumbuhan atau kemunculan desa itu bisa mengikuti jaringan jalan tersebut. Jadi arah pengembangannya sesuai dengan arah pergerakan dari sungai atau jalan. Kemudian kalau di laut juga sama, itu pola memanjang pantai, menghadap pantai.
biasanya itu adalah desa-desa yang bergantung pada industri kecil, misalnya adalah petani garam, rumput laut, atau ikan ya, pengolahan ikan menggunakan pola memanjang ini. Kemudian ada pola terpusat. Pola terpusat ini umumnya dianut pada desa atau kota yang berada di wilayah pegunungan dan penduduknya masih saudara, masih dekat. Jadi kekerabatannya sangat dekat. Dalam artian masih satu nenek atau masih paman dan keponakan dan seterusnya. Ini banyak di desa-desa di Jawa. Ya, umumnya mereka tinggal di bukit-bukit tertentu. Ada satu desa di Jawa yang disebutkan jumlah penduduknya, jumlah kakaknya tidak boleh lebih dari 7 gitu ya. Dan mereka semua bersaudara, itu tidak boleh ada yang orang nambah. Boleh saja sebenarnya, katanya sih disebutkan boleh saja ada pendatang yang baru datang ke sana, tetapi biasanya sakit atau meninggal dan sebagainya, kemalangan seperti itu. Kemudian pola desa yang lain itu adalah pola yang mengelilingi fasilitas tertentu. Contohnya adalah fasilitas yang dimaksud adalah danau, waduk, atau pasar. Berbeda dengan yang di bukit atau yang di gunung, yang ini tuh tidak ada kekerabatannya. Jadi sudah lebih majemuk orang-orang yang tinggal di sana, dan mereka biasanya mengelilingi fasilitas yang dianggap penting, misalnya pasar. Dan ada kawasan industri kecil di belakangnya. Pada umumnya ada beberapa pola permukiman desa di Indonesia yang terbagi menjadi tersebar, radial, dan linear. Kalau yang tersebar itu biasanya adalah di daerah perbukitan karena tergantung dengan kesuburan tanah atau kemiringan lahan. Jadi mereka nggak bisa mengelompok. Kemudian untuk pola radial itu biasanya di wilayah pegunungan, mengelilingi satu fasilitas tertentu yaitu gunung. Dan yang terakhir adalah yang linear, itu adalah pola desa yang untuk di sepanjang jalan memanjang sungai, pantai, atau jalan kereta api. Ya, ini adalah pengertian kota. Saya ingatkan kembali mengenai pengertian kota, sudah ngambil mata kuliah arsitektur kota 2 kali. Sudah 1 tahun, harusnya sudah hafal apa itu kota dan apa fungsi kota, apa perbedaannya dengan desa. Jadi kota itu adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Ini berdasarkan Permendag nomor 2 tahun 87 pasal 1. Menurut Bintarto, kota adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami non-alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan hinterland atau daerah pinggirnya. Perbedaannya terasa ya dengan pengertian dari desa sebelumnya, bahwa kalau di desa itu kekerabatannya tinggi dan kemudian mereka punya pola pikir yang sama terhadap kehidupan agraris. Tapi kalau di kota tidak seperti itu. Bahkan kalau di kota malah hanya 1 dari 4 orang saja yang boleh bertani, atau malah tidak ada yang bertani sama sekali. Kota adalah lokasi dengan ciri-ciri kepadatan penduduknya lebih tinggi dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk sekitarnya. Lalu penduduk pada lokasi atau tempat tersebut sebagian besar tidak bergantung pada sektor pertanian dan tidak juga pada aktivitas ekonomi primer. Kota adalah lokasi di mana menjadi pusat kebudayaan, administrasi, dan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Hal ini menurut Northam. Jadi inilah kenapa kamu perlu ada desa atau daerah hinterland di belakang sebuah perkotaan, itu adalah sebagai pembanding, supaya sebagai juga pendukung dari kehidupan perkotaan. Kemudian definisi kota. Definisi kota ini selalu saya ingatkan bahwa tergantung siapa yang ngomong atau yang
ingin tahu tentang definisi perkotaan, tergantung bidang ilmunya. Kalau misalnya di geografi, sudut pandangnya adalah pada bentuk dan fungsi kota. Geologi atau geodesi bedanya dengan geografi misalnya itu adalah kekuatan dan struktur tanah yang kaitannya dengan pembangunan fisik. Antropolog hubungannya dengan lingkup budaya dan sejarah kota. Sosiolog klasifikasi permukiman dan perilaku manusia, serta kalau ilmu hukum itu tentang regulasi, peraturan dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan perkotaan. Beda-beda jadinya kalau kamu mengutip pengertian kota dari undang-undang yang dikeluarkan oleh ilmu hukum, ya tentu beda dengan pengertian kota dari antropolog atau sosiolog. Klasifikasi kota dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat numerik atau kuantitatif, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, kepadatan, perbandingan jenis kelamin dan luas kota. Kemudian ada klasifikasi non-numerik atau kualitatif, yang berdasarkan tahapan perkembangan kota, fungsi kota, dan kondisi sosial penduduk kota. Lalu ada pembagian kota-kota di Indonesia yang berdasarkan jumlah penduduknya. Saya tidak terlalu senang dengan pendekatan kota berdasarkan numerik ini atau kualitatif atau kuantitatif, karena tidak semuanya sesuai. Ada satu wilayah yang sudah punya ciri-ciri kekotaan, sudah melengkapi ciri-ciri kekotaannya, tetapi jumlah penduduknya tidak cukup banyak sehingga untuk bisa disebut sebagai kota. Jadi dia terus menjadi desa sehingga sulit untuk berkembang. Itu permasalahan. Atau malah suatu wilayah yang sudah sangat padat tetapi tidak punya ciri-ciri perkotaan yang cukup kuat, sehingga akhirnya buat apa dipaksakan menjadi sebuah kota misalnya. Kita lanjut bahwa kota-kota di Indonesia menurut penduduknya tuh jumlah penduduknya dibagi menjadi kota kecil atau kota kecamatan, disebut sebagai township, dengan jumlah 20.000 sampai 50.000 jiwa. Lalu ada kota sedang atau kota kabupaten, bahasa Inggrisnya town, dengan jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa. Ada kota besar dengan jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa. Ada kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1 juta sampai 14 juta. Dan yang terakhir adalah kota raksasa atau megapolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 14 juta. Lalu pembagian kota menurut fungsinya. Ada kota yang disebutkan adalah pusat produksi. Itu adalah kota yang memasok barang-barang yang dibutuhkan wilayah lain. Contohnya adalah kota Bukit Asam dan Ombilin yang memasok batu bara, kota Bontang yang memasok gas alam cair, kota Bandung yang memasok tekstil atau bahan tekstil, Cilegon yang memasok besi baja. Ada juga di dalam bagian kota pusat produksi ini ada kota industri manufaktur. Itu adalah ketika kota tersebut mampu mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi saja. Contohnya kota Mojokerto yang bisa menghasilkan yodium pada garam. Kota dengan fungsi pusat perdagangan atau yang memiliki sarana penyalur bahan kebutuhan pokok penduduk kota dan hinterlandnya. Contohnya adalah Bremen di Jerman yang sebagai pusat perdagangan tembakau. Ada Tokyo di Jepang yang sebagai pusat pelabuhan dan pusat industri serta perdagangan. Ada Philadelphia di Amerika Serikat sebagai kota pelabuhan, jalur ekspor batu bara dan baja. Kota dengan fungsi yang lain adalah kota sebagai pusat pemerintahan, yaitu pusat pemerintahan suatu negara atau wilayah yang lebih kecil, contohnya Jakarta. Kota dengan pusat kebudayaan, jadi kota sebagai pusat kebudayaan yang berhubungan erat dengan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat. Contohnya ada kota-kota di Bali, contohnya di Tabanan, Surakarta, Yogyakarta, dan Bukit Tinggi. Itu jadi kota-kota yang pemasok adat istiadat ya. Ada kota dengan fungsi pusat kesehatan yang menonjolkan pusat-pusat pelayanan kesehatan khusus bagi masyarakat. Contohnya adalah Singapura. Kesejarahan kota-kota di Indonesia yaitu dibagi menjadi kota pertambangan. Kota-kota di Indonesia banyak yang tumbuh dari kota pertambangan.
Contohnya adalah Sawah Lunto, Bukit Asam, Ombilin yang menghasilkan batu bara. Ada Bontang di Kalimantan Timur, ada Arun di Aceh yang menghasilkan gas alam. Lalu ada Surwako di Papua yang menghasilkan nikel, Dumai, Sigli, Lok Sumawi di Aceh, Sungai Gerong, Pelaju, Wonokromo, Cepu, Tarakan, Balikpapan, dan Sorong yang menghasilkan minyak bumi. Tetapi banyak dari kota-kota pertambangan ini yang saat ini sudah ditinggalkan. Jadi dia nekropolis. Ingat nekropolis itu apa? Nekropolis itu adalah ketika kotanya menjadi kota mati ya, dia mengecil kemampuan struktur maupun fisik perkotaannya, mengalami degradasi. Kenapa? Karena ya kota ini kan awalnya terbentuk karena pertambangan. Lalu apa yang terjadi ketika habis isi tambangnya? Ya dia akan ditinggalkan. Jadi kalau kota itu tidak lagi memiliki daya tarik sehingga dia ditinggalkan, ya dia akan menjadi nekropolis. Ya tentu tidak masalah ya kan, ditinggalkan di sini ada lagi bahan tambang yang lain di tempat lainnya, pindah ke sana. Ini dia ya, kota menurut tahap perkembangannya. Ada tahap iopolis, tahap perkembangan desa yang sudah teratur dan organisasi masyarakatnya sudah memperlihatkan ciri perkotaan. Lalu ada tahap polis, ciri kotanya masih bersifat agraris. Tahap metropolis berikutnya itu adalah ditandai dengan sebagian orientasi kehidupan ekonomi penduduk yang mulai mengarah pada sektor industri, misalnya Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar. Tahap berikutnya adalah tahap megapolis, itu tahap di mana ukuran wilayah perkotaan sudah sangat besar. Dalam beberapa segi, kota ini telah mencapai titik tertinggi dan memperlihatkan tanda-tanda akan mengalami penurunan kualitas. Ada tahap tiranopolis, cirinya adalah kehidupan masyarakat yang telah dikuasai oleh para tiran, penguasa ya, diwarnai dengan kekacauan dan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah tahap nekropolis, tahap perkembangan kota yang menuju ke arah kematian. Ada istilah lain dari perkotaan yang saya harap kalian juga ingat, itu adalah kota satelit. Kota satelit adalah wilayah pemekaran kota yang masih memiliki sifat-sifat kota yang merupakan subkoordinasi dari pusat-pusat kegiatan yang lebih besar. Ciri-cirinya memiliki pusat-pusat kecil di bidang industri sebagai kota produksi, terbentuk lebih dahulu daripada suburban, jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan suburban. Suburban itu daerah di sepinggiran kota atau hinterland, tetapi kota satelit ini dia biasanya terencana terbentuknya, pendukung dari kota. Kalau hinterland tidak terencana. Suburban adalah jauh dari inti kota, lokasi yang jauh dari inti kota namun masih mencakup wilayah komuter area. Suburban berfungsi sebagai tempat tinggal para pekerja di kota dan pekerja manufaktur di kota satelit. Jadi adalah area setelah perkotaan atau setelah kota itu adalah suburban atau hinterland, dan posisi ini adalah posisi yang menguntungkan baik yang bekerja di kota satelit maupun pekerja yang bekerja di perkotaan. Istilah lain adalah slum area, daerah kumuh di suatu wilayah kota. Kemudian ini adalah model struktur ruang kota. Ini versinya Burgess, mudah-mudahan kalian ingat semua. Harus diingat ya, karena ini salah satu materi penting dalam arsitektur kota, yang adalah pusat kegiatan, wilayah desa dan kota, dan seterusnya. Teori berikutnya mengenai struktur perkotaan itu adalah teori sektoralnya Homer-Hoyt. Jadi pola perkembangan kota yang cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada lingkaran-lingkaran yang konsentrik atau seperti penampang bawang. Nggak masuk akal tuh, utopia banget itu teorinya Burgess gitu katanya Homer. Saya punya teori yang lain tentang perkembangan perkotaan, struktur kota, yang menurutnya pusat kegiatan daerah terletak di pusat kota, perkembangan penggunaan lahan berkembang menurut sektor-sektor yang membentuknya. Teori ini dipengaruhi oleh bentuk lahan dan pengembangan jalan. Kayak gini deh dia tampilannya ya. Yang merah adalah pusat kegiatan, lalu antara perumahan kaum buruh yang menghimpit
perdagangan besar dan industri kecil, sedangkan perumahan kaum elit itu punya akses paling dekat sampai dengan pusat daerah kegiatan. Sedangkan perumahan menengah ada di sekitarnya. Lalu ada teori yang dikeluarkan oleh Harris dan Ullman di tahun 1945 tentang teori inti berganda. Bahwa di dalam suatu kota kadang-kadang terdapat tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti-inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Hal tersebut menyebabkan ada beberapa inti dalam suatu wilayah perkotaan. Contoh tempat yang dapat menjadi inti kota itu wilayah industri, pelabuhan, jaringan jalan, perguruan tinggi, stasiun, dan lain-lain. Ini contohnya ya. Jadi yang hijau tua ini adalah pusat daerah kegiatan. Kemudian yang merah adalah zona industri, yang biru adalah perumahan kaum menengah. Biru muda adalah zona bisnis di luar pusat atau daerah kegiatan. Kemudian permukiman urban di sekitarnya ya, kota komuter, kaum komuter. Kemudian industri ringan di suburban. Apa potensi dan permasalahan perkotaan? Paling tidak ada permasalahan, ada potensi secara fisik dan sosial. Yang fisik, potensinya adalah pemanfaatan lahan untuk permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian secara sosial, ada keanekaragaman budaya. Orang-orang yang membawa budaya tinggal di kota itu ada potensi untuk keragaman. Kemudian ada permasalahan. Permasalahannya ada macam-macam. Yang pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi yang tinggi yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan slum area, peningkatan kriminalitas, kemiskinan, dan sebagainya. Ada polusi udara, air, tanah, dan suara. Kemudian kemacetan lalu lintas, konflik sosial akibat budaya yang multikultural itu juga ada. Lalu bagaimana dengan interaksi desa dan kota? Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar dua wilayah atau lebih dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru, sama seperti interaksi antara desa dan kota. Bahwa ada kata kuncinya, hubungan timbal balik antar dua wilayah saling memberi dan menerima, tidak bisa hanya memberi saja, tidak bisa hanya menerima saja, dan ada pergerakan manusia, gagasan, info, teknologi, keindahan, pergerakan bencana alam, materi atau benda seperti hasil produksi misalnya. Kemudian kata kunci yang lain adalah timbulnya gejala baru atau permasalahan baru. Ada plus, ada minus, ada urbanisasi, ada ruralisasi, ada perkawinan campur antara orang desa dan orang kota. Pengaruh interaksi keruangan desa dan kota. Pengaruh positif bagi desa itu adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan di desa akan meningkat. Lalu ada pembangunan fasilitas pendidikan, pengembangan sarana transportasi desa dan kota, penggunaan teknologi tepat guna di desa, masuknya para ahli ke desa. Itu pengaruh positifnya. Lancarnya hubungan desa dan kota. Kemudian pengaruh negatif bagi desa akibat interaksi desa dan kota, perpindahan penduduk usia muda ke kota, rusaknya ekosistem desa berupa perubahan lahan, penetrasi kebudayaan hingga menyebabkan pudarnya budaya di desa. Dampak positif bagi kota dalam hal interaksi desa dan kota, kemajuan bidang transportasi yang menghubungkan desa dengan kota, terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja murah di perkotaan, tersalurnya hasil produksi kota ke desa, dan akulturasi kebudayaan, serta memungkinkan pernikahan campuran. Dampak negatif bagi kota, slum area, tata ruang kota yang tidak ideal, munculnya konflik antar etnik. Tadi sudah disampaikan ya. Oke, demikian materi arsitektur pedesaan untuk minggu ini. Jadi silahkan disiapkan tugasnya untuk dikumpulkan pada slot yang sudah saya sediakan nanti. Dan untuk berikutnya, siap-siap untuk pelaksanaan UAS. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Terima kasih juga selama satu semester ini dan semester sebelumnya juga sudah mengambil mata kuliah arsitektur kota 2. Semoga semuanya mendapat manfaat
atas mata kuliah ini. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Demikian dapat saya sampaikan. Om Santi 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 Om.